lalu yang benar-benar diyakini ahlul bait, kita hormati tenanan. Penelitian ini menguntungkan sampean. Jangan kamu tolak. Kalau memang komitmennya menjaga nasab Rasulullah, bukan menjaga kehormatan pribadi, apalagi kebanggaan. Itu perlu ada upaya verifikasi, validasi. Dan kalau umat ini ragu, remeng-remeng, sementara sampean divalidasi enggak mau, lalu orang lain yang ragu akhirnya enggak menghormati sampean sebagai ahlul bait, ya sama aja nesu. Monggo semuanya itu dihisab Allah. Jangan bersikap berdasar like and dislike. Harus berdasar ilmu. Rauleh lo anut grubyuk tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok dihisab. Tapi mbah-mbahku mbiyen yang ini. Lah mbah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa enggak? Kalau enggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu mungkin karena ikut aja. Dan orang yang ikut enggak bisa dijadikan imam. Wong dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam, itu bagaimana? Dong ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kadang orang membangun hegemoni tertentu pakai opo-opo sampai ingin mengalahkan wilayah ke ilmu. Nggak boleh. Itu menjaga ilmu. Lalu menjaga kemurnian ahlul bait yang orang mencintai mereka. Itu bagian dari manifestasi keimanan. Bagian dari konsekuensi sebagai orang mukmin. Nah, supaya enggak salah, Mas, maka harus murni suci dan keturunan tenan, sing asli keturunan. Ojo sampai enggak kau akui malah mau buang. Salah. Wong akan kita hormati kok malah mau buang. Yang bukan keturunan atau diragukan, jangan kau paksakan mau cantol nih. Lek kau paksakan mau masuk nih di situ, dadak terbit kakak baru, beda dengan kakak yang lama. Akhirnya umat ini sewu. Arab tak hormati, jangan-jangan tiba duduk. Enggak tak hormati, jangan-jangan tiba iya kan bin. Andai waktu itu saya tahun, 100 tahun, padang, Mas. Iki keturunan Nabi, iki duduk, iki padang wong 100 tahun. Iki perkara niku wis 1446 tahun, Mas. Zaman kenarok sampai saiki lho. Paling-paling 700 tahun. Iku ae wong Singosari sing keturunan kenarok sing ora digoleki wis angel. Sehingga semangat ingin memurnikan lalu yang benar-benar diyakini ahlul bait, kita hormati tenanan. Itu perlu ada upaya verifikasi, validasi. Halo. Dan kalau umat ini ragu, remeng-remeng, sementara sampean divalidasi enggak mau, diverifikasi enggak mau dengan parameter tertentu, dengan standar tertentu yang disepakati bersama. Lalu orang lain yang ragu akhirnya enggak menghormati sampean sebagai ahlul bait, ya sama aja nesu.
Mereka bukan nggak menghormati Ahlul Bait. Permasalahannya meragukan apa zaman benar-benar Ahlul Bait atau tidak. Iki wis suwe Mas 1446 tahun. Halo. Dan sejatinya andai kami itu dianggap selama ini bagian dari Ahlul Bait, lalu timbul keraguan-raguan seperti ini, harusnya malah marem, karena itu upaya untuk memurnikan keturunan Ahlul Bait, dan semua umat Islam punya kepentingan itu. Engkau dari penelitian, verifikasi, validasi, tes DNA atau macam-macam, kalau akhirnya terbukti sama Ahlul Bait tenan, wong ora mamang ngurmati sampean. Dan kalau sampean merasa diuntungkan dengan status Ahlul Bait, penelitian ini menguntungkan sampean, jangan kamu tolak. Terus kalau dari penelitian kajian seksama dari berbagai sisi, buku tahun sekian yang tertulis anaknya hanya 3, diambil, cari makhtutotnya. Buku yang tahun 900 tertulis anaknya jadi 4, cari makhtutotnya. Bisa diuji pakai zat karbon. Ini anak nomor 4 ini asli atau tambahan? Umur tintanya sama atau beda? Halo? Kalau dari uji secara keilmuan, dan ternyata saya nggak masuk, saya yang marah. Dan siap dinyatakan malah nggak termasuk itu. Mending saya keluar, nasab ini jadi tetap murni. Kalau memang komitmennya menjaga nasab Rasulullah, bukan menjaga kehormatan pribadi, apalagi kebanggaan. Lek pancen komitmen menjaga Quran, menjaga dzurriyyah, kami nggak terbukti, oke, kami ridho serido-ridonya, nggak termasuk lagi. Asal itu nasab jadi murni, sehingga umat tabarukan ini rasalah. Khawatirku kadung tak ambung tangani, nanti baik. Jadi kajian ilmu itu jangan disalahkan. Kalau ternyata iya, semakin memantapkan umat menghormati sampean. Kalau ternyata tidak, ilmu tetap penting untuk menjaga supaya nasab ini jangan dicampuri. Jadi ilmu dijaga, nasab juga dijaga. Ini loh barangkali yang dipesan Nabi. Kitab Allah wa itrati. Pegangi Quran sunnah tentu. Dan anak cucuku. Kalau hadis diverifikasi, sehingga dari ribuan hadis tinggal beberapa oleh Imam Bukhari, gak sahih bahwa. Nah yang ini juga siapa diverifikasi, sehingga hasil verifikasi umat ngelakoni hadis sing hadis tenan. Kalau ini juga diverifikasi, umat hormat sampean dan hormat asli keturunannya Nabi. Dong. Jadi bukan soal benci-benci atau apa. Ayo bersepakat menjaga ilmu. Ayo bersepakat menjaga dzurriyyah. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan.
biar umat nggak tertipu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten niku, ilmu kita jaga, yang dawuh biar tetap para ulama yang memenuhi syarat. Nasab juga harus kita jaga. Penelitian karena sudah 1400 tahun lebih, itu perlu verifikasi untuk menjaga ben wong nggak saenake dhewe ngaku, menafikan orang lain saenake dhewe, nggak seneng karo dhewe, bukan itu. Seneng karo dhewe bolon, iya itu. Ora kan. Lah kanca-kanca, monggo semuanya itu dihisab Allah. Jangan bersikap berdasar like and dislike. Harus berdasar ilmu. Ra oleh lo anut gurubyuk tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Besok dihisab. Tapi mbah-mbahku mbiyen yang ini. Lah mbah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa enggak? Kalau enggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu mungkin corona ikut aja. Dan orang yang ikut enggak bisa dijadikan imam. Wong dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam, itu bagaimana? Dong ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, tokoh nasional yang dikatakan Pak Sugi itu punya keahlian apa enggak dalam penelitian nasab ini? Kalau punya keahlian, berapa tahun dia meneliti? Sehari membaca berapa puluh jam tentang buku-buku nasab. Lalu punya koleksi makhtutot berapa ratus. Lalu sudah melakukan mukoronah, perbandingan kemana-mana. Sudah melacak ke nakobat internasional. Kalau belum melakukan itu, tokoh besar itu enggak membidangi di bidang ini. Kalah tentu dengan dosen biasa, doktor. Tapi memang dia doktor di bidang apa? Ilmu ini, ilmu nasab misalnya, atau ilmu makhtutot, ilmu filologi dan seterusnya. Nah, percayakan orang pada bidangnya masing-masing, ojo dikebiah. Oh ya, clear ya? Clear berarti? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bakul bakso bukan tokoh besar. Itu dawuhnya bakul bakso tentang bagaimana cara bikin pentol kenyil-kenyil itu lebih bisa dipegang daripada tokoh besar yang bukan ahli bikin bakso. Paham orang? Tokoh besar terkenal di bidang tafsir, ya kan? Tapi enggak terkenal di bidang ilmu arut. Untuk rujukan validasi verifikasi tentang kebenaran syair-syair ini sudah cocok dengan kaidah arut apa enggak? Kita lebih percaya kepada dosen UIN S1. Tapi memang dosen ilmu arut bertahun-tahun. Meskipun nggak jadi tokoh terkenal. Dibanding tokoh besar tapi dia bidangnya di bidang tafsir. Ngikuti, memegangi dawuhnya orang. Itu aja mung melihat ketokohan besar. Tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu dawuh.
Dong apa lagi? Dong ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji Nasaihud Diniyah itu karangannya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ngaji Risalatul Mu'awana karangan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dan beberapa kitab yang lain. Apa dengan melakukan kajian ini lalu setelah itu kita malah tidak meyakini beliau keturunan Rasulullah, apa ilmu kita terus enggak manfaat? Apa enggak barokah? Apa putus? Saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi dan enggak masalah. Manut Imam Madhab 4 tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah, enggak masalah. Ngaji kitab Ihya dan dari Tus, dari Iran Imam Ghazali, tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi, juga enggak ada masalah. Ketika kitab ini ditulis oleh orang alim yang memenuhi standar untuk dipercaya, ternyata selama ini kita anggap keturunan Nabi, ternyata bukan. Maka hukumnya ya seperti kita ngaji kitab yang dari dulu kita anggap bukan keturunan, dan juga enggak ada masalah. Halo, kan yura apa-apa tuh. Kayaknya apa tuh ngono malah dianggap. Memang orang yang kurang punya kapasitas selama ini dianggap ngetop hanya karena branding apapun. Itu ketika brandingnya rungkat, maka dia juga rungkat. Lah yang takut nggak gelem diteliti itu karena selama ini mungkin hanya mengandalkan branding itu. Lah mereka-mereka yang nggak mengandalkan branding, pancen ngalim tenan. Gus Dur pancen ngalim tenan. Wis ra penting ini penampilan Mas, kadang kopiane sing ngene ae. Gus bae nang ngene. Ya. Dan enggak masalah. Kota Malang yang biasa Basul Masail ini Ustadz Nurul Huda Bendung Kandang, ya dah, kan di sini puter penampilannya, tapi dia santai, wong kemampuannya juga luar biasa. Nah, dan salah orang itu membranding diri jadi ulama, ternyata bukan ulama. Antara sanad dan nasab itu beda. Itu satu, ini penting sangat. Ahli hadis niku begitu mengetahui salah satu perawi, goroh pisan ya, hadisnya langsung dicap palsu. Ngono kuwi. Wis emoh. Saiki lek ketahuan berkali-kali goroh piye? Lek sik mau percaya, akhirnya zaman memegangi fatwa yang salah. Salahmu dewe. Kaidahnya perawi hadis sekali goroh, coret. Lagi berkali-kali goroh, sama tetap percaya. Iki moro-moro yang kuno diwehi maisan. Ditulisi al sopo al sugi ngono. Al sopo al feri.
Al-Feri bin Sugi. Dan beberapa diduga tiba-tiba gak ono mayit ini. Nyoto goro, wis gak oleh dipercaya. Kecuali kalau merasa salah dan segera minta maaf. Berat loh, goro itu berat. Biyen enten golongan tertentu, teng Bulu Lawang, dakwah menyampaikan ceramah itu pakai goro-goro. Guru saya begini, sambil nangis-nangis. Guru saya mabur. Ngomong. Diparani karo Ki Mas Duki Mahfud. Ki Mas Duki cerita. Sampeyan ngalami ngono tenan. Weruh tenan. Nggih mboten Ki. Lah kok kandhane? Ya ben wong-wong mantep percaya ben nglakoni kesaenan. Langsung Ki Mas Duki ngambil kaidah di kitab Ihya itu. Ad-dakwah bil kadzib haram. Goro itu haram. Meskipun tujuan untuk dakwah ya tetap haram. Monggo nglampahi niki, monggo nglampahi niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun. Artosipun sing nglampahi niki insyaallah gandarane 1 juta. Goro. Tapi tujuannya ben wong sregep ngibadah, ya panggah haram. Ojo tenan, ojo. Santri-santri ojo ngapusi tenan. Dan ojo gampang percaya kalau nangone wong sing terbukti pernah ngapus, kecuali sabkul lisan. Bukan konteksnya ngapusi, tapi keliru berbicara beda lagi ya. Beda. Niku, jadi kula mboten usah nyebut bukti berkali-kali goro wis golek ana dhewe. Kemudian di pondok ribuan kitab yang ngaji di pondok itu, andai ada beberapa kitab itu karangnya garis keturunan ini misalnya, itu enggak banyak. Tafsiriku tafsir Tobari, Ar-Razi, Qurtubi, dan segala macamnya. Itu rata-rata penulisnya orang yang entah nasabe sopo ya kita enggak tahu. Kitab-kitab ilmu alat, Jurmiyah, Tufah, Imriti, Mutammimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ibnu Aqil, Al-Mughni, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, dan Ausatul Masalik, segala macamnya. Terus nanti Alkitab milik Imam Sibawayh. Itu mereka itu nasabe sapa? Enggak mungkin para rawuh lalu difatwakan, you kalau enggak ngakui nasabnya ini, ilmumu enggak barokah, putus sanadmu putus. Emang 100% ilmu hanya dari lewat situ? Wong nyatanya sekian ratus kitab tidak dari jalur nasab tertentu. Bagaimana yang 99% kau anggap putus sanadnya hanya gara-gara. Terus andai sampean saya meyakini ini keturunan ini atau enggak, ini enggak terkait masalah keyakinan kita terhadap benar tidaknya ilmu. Kalau memang kitab itu akurat, nasab siapapun ya tetap kita yakini benar. Kalau kitab itu enggak akurat, ya ditulis nasab siapapun ya kita ragu tentang kebenarannya. Lah kue Arab ya ora, Quraisy ya ora.
Bani Hashim ya ora. Terus ngaku-ngaku keturunan Nabi yang dengan kamu bangsanya beda, sukunya beda, marganya beda. Lah dibuktekne ora gelem. Lalu ketika orang lain nggak yakin, mau ancam-ancam. Ngerti berah? Soal hormat, saya tahu sendiri bagaimana saya dari dulu memperlakukan beliau-beliau. Setiap sini ada halal bihalal, saya melihat sendiri juga. Ya, hormat kita hormati. Tapi soal keilmuan serahkan pada ahlinya. Ngono-ngono kowe. Ojo keliru ya. Jadi kita seperti itu, sikap kita seperti itu, nggak ada maksud untuk benci siapapun, tapi nyun sewu percaya pada orang bodoh salah, mempercayakan fatwa kepada orang bodoh salah, memberi posisi orang bodoh untuk di lingkungan ilmu fatwa wilayah ilmu itu juga salah. Lalu menghormati orang yang tidak harus kita hormati sampai mengalahkan orang yang harus kita hormati itu juga salah. Kecuali kalau nyoto-nyoto itu tadi is okay. Dan kalau serius bukan masalah like and dislike, tapi bahwa sampai anak putu tetap harus melaksanakan Islam yang benar, akidah yang benar, fikih yang benar, dan itu supaya anak cucu mantep harus dibawa oleh orang yang punya kapasitas dan terbukti nggak pernah khianat, nggak pernah ngapusi. Wong alim tapi gelem beringas-beringis, rodok gelem ngapusi, meskipun asli ini yang dia sampaikan benar. Wong liya sing ngrungokne lho ragu. Asli ini bener lho wong tetap mamang. Makanya kira oleh goroh tenan. Jujur amanah tapi goblok, ya enggak kena dipercaya. Khawatir tiba-tiba pemahamannya salah. Pinter kontennya benar tiba-tiba yang bersangkutan nyun sewu enggak layak dipercaya. Berkali-kali goroh. Najan secara materi benar, sing ngrungokne juga ragu. Makanya tabligh penyampaian sukses orang lain percaya. Itu yang menyampaikan itu Fatonah dan sidik amanah. Kecerdasan, kapasitas, kealimannya membuat orang nggak ragu. Terus terbukti jujur selamanya, amanah selamanya. Orang serambut pun juga enggak mamang, Mas. Dengan komitmen apalagi plus taqwa Allah, khasyatullah, watiti hisab. Lah ulama ngenten iki lho para rawuh. Dawuh murid umat iki ora mamang. Aku ora mamang karo kuwi. Wonge ngalim tenan, nguasai materi, dan enggak pernah neko. Lah sing pernah terbukti neko-neko, kok sik mau percaya, terus sampean kesasar, ya salahmu dhewe. Kita itu kalau di Islam itu tetap ajaran dijaga, terus dzurriyyah Nabi tetap dijaga murni, pegangi Quran Sunnah, tabarukan dengan ahlul bait, top tenan. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri rabbi fangfa'na bibarakati wahdinal husna
bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitan. Nah, wong kampung itu bertanya-tanya, sing sering tak sampai. Lamun sing ngaku keturunan Kenarok kuwi wong Singosari. Dilihat jedeke yo pantes gagah. Lamun iku keturunannya Kenarok yo pantes. Dari dulu didelok mbambai pancen kalangan bangsawan, darah biru, pantes. Neng omah sik nyimpen beberapa benda sejarah, lalu ngaku saya aneh keturunan Kenarok, ya pantes mas. Tapi bareng wong Papua, suku Asmat, ngaku keturunannya Kenarok, lah iku ketemu pirang perkara. Monggo mawon wong Papua ngaku keturunan Kenarok, tapi you harus gelem diverifikasi, dibuktikan. Ojo main klaim. Nabi Arab, sampeyan sing Jawa Madura ora usah ngipi. Dadi keturunane Nabi wong gak Arab. Nabi Quraisy, wong Arab yang bukan Quraisy. Enggak usahlah memframing, membranding sebagai keturunan Nabi. Quraisy itu marganya banyak. Nabi itu Quraisy yang marganya Bani Hashim. Zaman yang enggak Bani Hashim ya enggak usah mering, enggak usah kepengin diarani aneh-aneh. Terus yang terakhir, biasanya kalau benar-benar dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, seperti juga dzurriyyah Empu Gandring misalnya, iku masih meneng-meneng, gak usah pengumuman, gak usah mempublish tentang dirinya, yang dilalah tetap diwarisi. Pesiku ditemek-temek karo diwacane asma ya iso ngene-ngene, iso ngene-ngene. Artinya zaman yang benar-benar keturunan Empu Gandring, meskipun nggak usah nduduh-nduduh nih awake, nggak usah khawatir tidak diarani keturunan Empu Gandring. Sampean atau anakmu atau cucumu tetap mas, Gusti Allah akan memunculkan ben umat eruh lek iki si anak putune Empu Gandring, terus iso ngembang-ngembang wesi dadi keris ngono kuwi. Nah, wali-wali songo yang banyak di antara mereka diyakini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang anak putune wali songo, meskipun meneng ya ora ngaku-ngaku keturunane wali songo, ya ora ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi, tapi lek Allah kepengin memunculkan, tetap orang kuwi diberi khosiyah, ya, yang akhirnya orang pada hormat, takzim dan segala macamnya. Nyun sewu. Wong sampai hizib misalnya, hizib Nawawi, hizib Nasor, hizib Khofi, hizib Bakhr, hizib Jaljalun, hizib Kertak Macan. Wong duwe hizib sampai songo. Iku lek rabakan mas, ngene mas. Tapi Mbah Makhrus Ali Lirboyo nyekel hizib sakmono kaya kuat mas. Tanpa harus pengopo aku keturunannya Sarif Hidayatullah. Tapi moro-moro pangeran maringi khosiyah menunggu. Tapi wis santai mawon. Enggak usah nunjuk-nunjuk nilai waya pangeran munculnya ya. Muncul-muncul sakarepe dhewe.
Rata-rata Bani Syarif Hidayatullah ini sing dipilih Allah. Wis ngono kuwi. Dalam hitungan menit. Hizib Nawawi sakmene gedene apal ngecepel. Lha iku lek enggak pancen ana garis teko dhuwur wong biasa ya 3 dina seminggu durung apal. Dan yang lain-lain. Namanya hizib Gertak Macan. Sekali diwaca. Iku langsung iso apal. Njajal Ferry kon ngapal nih. Nah yang nggak punya garis ke sana, di branding kaya ngopo, di framing kaya ngopo, mungkin ketoron dongon ini ya panggah salah. Ngono sing kepengin diarani pinter apal hadis tenan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitul munkaro. Kan ono ngene. Ngono iki lho. Oleh di branding dhisik kadung diarani ngalim, kepengin membuktikan ngalim temenan tibake konangan bodhone. Lah wong pondokan ra ngono, Mas. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fabiqalbi wadzalika adhaful iman. Tetap mempermasalahkan isim isyarat dzalika itu bisa jadi kembali ke yang depan. Lam ya cokles. Dan betapa sering kita itu melihat dari orang yang kadung di branding koyok top-topo tiba ya mekur brandingan terus ngono kuwi. Paham ya? Ayo kita jaga agama supaya anak putu kita Islamnya panggah bener. Imam Syafi'i sudah berjuang semampu-mampunya untuk menjaga Islam agar tetap benar dan asli. Sampai guru-guru kita Lirboyo Peloso macam-macam dengan ngaji kitab macam-macam dan berhasil menjaga agama tetap begini. Nah, kula panjenengan kalau tetap iso njogong ini iki, anak-anak nak manut iki aina, nak muridku manut iki aina. Insya Allah anak putu kita seperti kita juga berakidah, bersyariat, bermuamalah dengan benar. Nek ngeten iki zaman mboten peduli sakaremu nak. Melok majelis kono sakaremu, majelis kono sakaremu. Bapak gak ngarani blas. Suwe-suwe sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener, sasar anak. Nah salah sampean. Terus kenapa harus ngaji kitab kuning itu niki? Niki karangne wong atusan tahun yang lalu. Jadi asli dan merujuk kepada Ibrahim bin Adham yang itu dengan ditulisnya kitab ini ratusan tahun yang lalu maneh. Zaman Ibrahim bin Adham merujuk ke Imam Hasan Basri zaman tabi'in itu lawas maneh. Nah mereka tabi'in bisa merujuk langsung kepada sahabat. Perlu nih panggah kitab ini ngoten niku. Nenek orang kitab mekur YouTubean. YouTubean iya zaman kenal karo sing dawuh ning YouTube itu. Lele orang.
Itu pun juga sama juga perlu ketemu langsung kayak begini. Untuk antisipasi siapa tahu yang di YouTube itu dipotong atau diedit, Zaman mek kurang hati YouTube tok tiba sing mau rungokne wis di edit, wis dipotong blind. Al-Fatihah.